Pemirsa, masih bersama kami di Presisi Utama. Kapol Subsektor Pasar Induk Keramat Jati Polres Metro Jakarta Timur menggelar patroli dan edukasi terkait dampak kebijakan odol di lingkungan Pasar Induk Keramat Jati, Jakarta Timur. Dalam rangka menciptakan rasa aman dan nyaman di lingkungan Pasar Induk Keramat Jati, Kapol Subsektor Pasar Induk Ibda Abdul Basit melaksanakan kegiatan silaturahmi, patroli jalan kaki, dan edukasi kepada pedagang serta pengunjung pasar. Kegiatan ini dilakukan bersama tim security Pasar Keramat Jati, Jakarta Timur sebagai bentuk sinergi pengamanan di area pasar. Kegiatan ini merupakan implementasi langsung dari arahan Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali, dan Kapolsek Keramat Jati Kompol Rusid Malaka, sekaligus mendukung pengelolaan pasar oleh manajer UPB Pasar Induk Agus Lamun. Program ini selaras dengan semangat mantap dan taktis yang diusung oleh Polres Metro Jakarta Timur. Kapol Subsektor Ibda Abdul Basit juga menyempatkan diri berdialog langsung dengan para pedagang dan para pembeli terkait dampak aksi unjuk rasa sopir truk yang menolak kebijakan pemerintah mengenai overdimensi atau overloading. Seorang pedagang kentang, Tori, menyampaikan bahwa aksi mogok para supir truk sangat berdampak pada aktivitas pasar. Kegiatan patroli dan edukasi ini menjadi bagian dari komitmen Polri untuk terus hadir di tengah masyarakat, menjaga keamanan, dan menjadi jembatan aspirasi antara warga dan pemerintah. Dari Humas Polres Metro Jakarta Timur melaporkan untuk Polri TV. Ya pemirsa, untuk mengetahui bagaimana Kapol Subsektor Pasar Induk Keramat Jati Polres Metro Jakarta Timur Ibda Abdul Basit menggelar patroli dan edukasi terkait dampak kebijakan odol di lingkungan Pasar Induk Keramat Jati Jakarta Timur. Saat ini kita telah terhubung dengan Ibda Abdul Basit. Selamat sore Pak Basit. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak, dapat dijelaskan giat patroli dan edukasi terkait dampak kebijakan odol di lingkungan Pasar Induk Keramat Jati, Jakarta Timur ini Pak? Ya, baik. Terima kasih Mbak. Dapat kami laporkan bahwa kegiatan yang kami lakukan setiap hari adalah melaksanakan kegiatan patroli, edukasi, melaksanakan kebijakan perintah daripada Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali, SIKMH MSI dan Kapolsek Keramat Jati, Kompol Rusid Malaka. Dalam hal ini kami melakukan patroli edukasi terkait masalah dampak kebijakan odol di lingkungan Pasar Induk. Yang pertama, secara kasat mata kami setelah melakukan patroli yaitu sedikitnya dan tidak ada masuk truk yang ke Pasar Induk. Yang pertama, terus kemudian yang kedua, keluh kesah daripada pedagang dan para pembeli terkait dampak daripada kebijakan odol itu, Mbak. Baik Bapak, Anda juga menggandeng tim security Pasar Keramat Jati, Jakarta Timur sebagai bentuk sinergi pengamanan di area pasar, Pak. Iya, betul. Sebagaimana kami jelaskan barusan bahwa seluruhnya itu adalah kebijakan daripada pimpinan kami, yakni Kapolres dan Kapolsek. Kami di dalam hal melakukan kegiatan Harkamtibmas memelihara keamanan ketertiban masyarakat di wilayah Pasar Induk. Kami melakukan patroli bersama stakeholder yang ada, wabil khusus yang ada di sini ada TNI juga, terus kemudian security, dalam hal ini PT RKM di bawah pimpinan Direktur Haji Irfan. Alhamdulillah kami kolaborasi bahkan kepada stakeholder yang ada di Pasar Induk, dalam hal ini para tokoh, para agama, begitu juga kepada manajer UPB Pasar Induk, dalam hal ini AG Agus Lamun, dan direktur juga berpesan kepada kami di dalam menjaga Harkamtibmas wilayah Pasar Induk, bersama-sama bergandeng bersama stakeholder yang ada di Pasar Induk. Demikian, Mbak. Baik Bapak, kegiatan ini merupakan aplikasi program mantap dan taktis. Dapat dijelaskan seperti apa Bapak? Baik. Sebagaimana kebijakan Kapolres Metro Jakarta Timur,
dalam hal ini Kombes Pol Ari Lilipali. Mantap taktis itu kami dapat jelaskan, mantap itu Minggu kasih, Senin pintar, Jumat peduli. Nah, inilah perintah daripada beliau. Terus kemudian dalam hal ini kami jelaskan terhadap taktis, yaitu antisipasi, urai, tindak, tawuran, bandit, dan gangster. Dalam hal ini kami garis bawahi bahwa kami melaksanakan kegiatan mantap dan taktis antisipasi. Yang pertama antisipasi Guan Kaptimas di wilayah Pasaran Induk, yang pertama. Terus kemudian yang kedua antisipasi kegiatan-kegiatan yang ada di Pasar Induk, termasuk dalam hal ini yang terakhir kegiatannya masalah dampak daripada odol ini, Mbak. Demikian. Baik Pak, Anda juga menyempatkan diri berdialog langsung dengan pedagang dan pembeli terkait dampak aksi unjuk rasa sopir truk. Apa yang Anda lakukan, Pak? Kami menanyakan kepada yang pertama para pedagang dampaknya. Yang pertama adalah pedagang. Dampak daripada pedagang menjelaskan bahwa yang pertama, distribusi buah dan sayur mayur itu terlambat masuknya ke Pasar Induk. Itu yang pertama dampaknya. Terus kemudian yang kedua, kenaikan truk, baik harga buah maupun sayur mayur yang awalnya sekitar 600.000, naik 2 kali lipat menjadi 1.200.000 terkait adanya dampak demo odol tersebut. Terus kemudian ya otomatis berdampak juga ke pedagang yang kecil. Pedagang kecil ini datang ke Pasar Induk. Yang pertama mereka menjelaskan bahwa barang yang ada di Pasar Induk itu tidak ada. Yang kedua, barangnya baik buah dan sayur mayur sempat naik terkait masalah kebijakan itu, Mbak. Demikian, Mbak. Baik Pak, dapat sampaikan pesan kepada masyarakat agar selalu melapor ke kepolisian jika terjadi potensi gangguan Kamtibmas yang terjadi di lingkungan sekitar, Pak. Baik, kami berpesan kepada seluruh masyarakat, wabil khusus seluruh Indonesia. Yang pertama, jika ada informasi laporan terkait masalah ada gangguan Kamtibmas, langsung melaporkan ke nomor telepon 110, itu gratis. Yang pertama. Terus kemudian yang kedua, laporkan kepada polisi yang terdekat. Ya, misalnya di Pasar Induk, kepada polisi Pasar Induk yang terdekat. Terus kemudian kalau di wilayah itu, laporkan kepada Babin Kamtibmas. Di sana itu ketika ada suatu permasalahan perlu kesah sampaikan. Terus kemudian yang terakhir kami berpesan dan mohon doanya kepada masyarakat, kami Polri pada tanggal 1 Juli 2025 ini akan melaksanakan ultah yang ke-79 dengan harapan mudah-mudahan Polri ke depannya bertambah maju, sukses, dicintai oleh masyarakat. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Ibda Abdul Basit yang telah bergabung bersama kami di Polri TV dan salam presisi. Siap, salam presisi. Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-79 dan Hari Kesatuan Gerak Bayangkari ke-73, Polres Ngawi, Polda Jawa Timur bersama Bayangkari Cabang Ngawi menggelar kegiatan olahraga bersama TNI Polri. Kegiatan ini digelar sebagai bentuk penguatan sinergitas antar instansi. Acara yang berlangsung meriah dan dihadiri oleh keluarga besar Kodim 0805 Ngawi dan Batalion Armet 12 Kostrat Ngawi. Kurang lebih 1.000 peserta hadir dalam kegiatan ini, termasuk Kapolres Ngawi AKBP Charles Pandopotan Tampu Bolon, Ketua Bayangkari Cabang Ngawi Nyonya Patricia Charles Tampu Bolon, dan Dim 0805 Ngawi Lektol Septu Wibowo, pejabat utama Polres Ngawi, anggota Armet 12 Kostrat, serta para anggota Bayangkari. Dalam sambutannya, Kapolres Ngawi menyampaikan apresiasi atas partisipasi semua pihak, atas kebersamaan dalam membangun sinergi yang kuat antara TNI dan Polri.
Kegiatan memperingati Hari Bayangkara ke-79 dan Hari Kesatuan Gerak Bayangkari ke-73 ini diharapkan semakin mempererat hubungan antara TNI Polri dan keluarga besar, sekaligus memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Ngawi. Dari Humas Polres Ngawi, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-79, Polsek Krian, Polresta Sidoarjo menggelar kegiatan karya bakti penanaman pohon di Desa Katerungan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Kegiatan ini menjadi bentuk nyata kepedulian Polri terhadap pelestarian lingkungan serta penguatan sinergi dengan masyarakat dan berbagai elemen lainnya. Penanaman pohon dilakukan secara gotong royong oleh jajaran Polsek Krian bersama Koramil, pemerintah desa, tokoh agama, serta masyarakat setempat. Kapolsek Krian Kompol I Gede Putu Atmagiri memimpin langsung jalannya penanaman pohon tersebut. Kegiatan berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan dan semangat kekeluargaan. Karya bakti penanaman pohon melibatkan unsur TNI dari Koramil Krian, memperlihatkan kuatnya sinergitas TNI Polri dalam menjaga stabilitas dan keberlangsungan pembangunan masyarakat. Penanaman pohon dilakukan di sejumlah titik strategis dan jenis pohon yang ditaman disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan potensi keberlanjutan untuk penghijauan desa. Kegiatan terkait Hari Bayangkara ke-79 untuk memperkuat kehadiran Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Pemirsa, dalam momentum Hari Ulang Tahun ke-26, Persatuan Purnawirawan Polri menyampaikan apresiasi kepada Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo atas komitmen dan kepemimpinannya dalam membangun kinerja Polri di tengah tantangan zaman. Kegiatan ini berlangsung di Ballroom Tribrata Dharma Wangsa, Jakarta pada Senin 30 Juni 2025. Acara ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum PP Polri Jenderal Purnawirawan Bambang Hendarso Danuri bersama Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Sekitar 300 purnawirawan hadir untuk menyemarakan perayaan HUT ini yang diisi dengan berbagai kegiatan kebersamaan, refleksi perjalanan organisasi, dan komitmen untuk terus berkontribusi bagi bangsa. Dalam sambutannya, Jenderal Purnawirawan Bambang Hendarso menyampaikan penghargaan kepada Polri di bawah Komando Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang dinilai terus berkomitmen melayani masyarakat di tengah dinamika zaman. Kita akan merayakan Hari Ulang Tahun Kepolisian Negara Indonesia yang ke-79 yang dipimpin oleh seorang pendekar kebanggaan kita, Bapak Listio Sigit, yang di tengah-tengah guncangan dinamika yang luar biasa, beliau berdiri kokoh. Jadi kita para senior bangga, kita harus berkewajiban mengawal beliau. Ini yang tentunya harus kami sampaikan. Ombak begitu besar, menghantam, caci maki, dan lain-lain kepada Polri. Tapi beliau sebagai nahoda berdiri tegak tengah ombak yang besar, batu karang tetap kokoh di tengah lautan. Terima kasih Pak Kapolri. Jenderal Purnawirawan Bambang Hendarso juga mengapresiasi kinerja Polda-Polda dalam menjaga Kamtibmas serta dukungan Polri dalam program ketahanan pangan dan pembangunan nasional. Kita mengapresiasi bahwa institusi Polri beserta jajarannya sampai saat ini justru semakin solid, kokoh, kuat, dan tangguh. Sebagaimana yang kami sampaikan tadi, bagaimana Bapak Kapolri dengan seluruh jajaran Polda di seluruh Indonesia berupaya untuk memelihara stabilitas Kamtibmas, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, dan tentunya menegakkan hukum secara profesional, objektif, dan berkeadilan.
Semoga dengan kerja keras dan sikap yang pantang menyerah yang ditunjukkan oleh Bapak Kapolri dengan segala pejabat utamanya, kita mengatasi berbagai tantangan yang saat ini dilakukan. Kita mengetahui bahwa arah dan strategi dan tujuan dan guidance yang dilakukan oleh Kapolri untuk mewujudkan ketahanan pangan. Perayaan ini sekaligus menjadi momen konsolidasi internal menjelang Munas ke-6 PP Polri dengan tema memperkokoh semangat pengabdian dan jiwa juang dalam mengoptimalkan peran organisasi. Rangkaian HUT diisi dengan pemutaran kilas balik perjalanan organisasi, pembacaan Tridharma Purnawirawan, penampilan paduan suara, dan pemberian penghargaan kepada tokoh purnawirawan berprestasi. Melalui momentum ini, PP Polri menegaskan komitmennya untuk terus menjadi jembatan antara generasi purnawirawan dan generasi Polri aktif demi kemajuan bangsa dan ketahanan nasional. Dari Jakarta, Aisyah Baharsya, Sugeng Priyatno, Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.